sob semuanya, selamat datang kembali tentunya hanya dalam konten serunya sepak bola. Terima kasih buat yang selalu menunggu dan menyaksikan konten serunya sepak bola. Karena konten serunya sepak bola bersama gua Nunui hanya tayang dan hadir di channel Nunui Julilmi. Oke sob, di konten serunya sepak bola kali ini gua pengen membahas lanjutan Super League Liga 1, di mana habis jeda internasional dan pertandingan timnas Indonesia juga diganti oleh timnas U23, dan udah gue jadikan konten juga beberapa di konten-konten gue sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, silakan dicek, silakan dilukit, silakan dilihat. Lukit anjir bahasanya. Mungkin yang generasi sekarang, generasi baru sedikit nggak paham kali atau lukit ya sama kayak lihat gitu. Oke. Ya kurang lebihnya seperti itu sob. Oke, di konten serunya sepak bola kali ini gue pengen membahas pertandingan yang baru saja selesai, baru saja berakhir, yaitu tuan rumah Persija Jakarta melawan versus Persik Kediri, yang pertandingan harus tertunda sejam lebih, ya kurang lebihnya sejam setengah lah, karena ada hujan derasnya di pertandingan tersebut, tepatnya ketika bermain di Manahan Solo, yaitu Persija juga melangsungkan partai kandang usiran. Kali ini kembali bermain di Solo, tetapi astagfirullahaladzim. Tetapi kali ini boleh menggunakan boleh didatangi dengan penonton gitu. Dan Persija kembali menghukum tim-tim Jawa sebelumnya, Arema, Persebaya, terus Madura United, ya sama-sama klub Jawa Timur lah ini. Tapi kali ini kan bermain di kandang Persija, hitungannya tuan rumahnya Persija, dan Persija harus diakui, harus dibilang keren lah, karena sudah terbiasa melakukan remontada kembali sob. Oke, setelah di babak pertama ketinggalan 1-0, dan emang harus diakui Persija di babak pertama ya menyanyiakan peluang, membuang-buang peluang. Bisa dibilang Excel tuh striker masih apa ya, masih belum stabil, masih mesti banyak sentuhan, mesti banyak dimainkan, mesti banyak waktu pertandingan bermain gitu. Ibaratnya dia hingga bisa peluang 1 atau 2 peluang 1 gol gitu. Jadi ini dia kan peluang ketiga baru mencetak 1 gol gitu. Dan sebetulnya juga dia bisa melakukan assist gitu. Bisa melakukan assist, tapi operannya ke Maxwell atau kemana ya, bolanya tuh kejauhan, bolanya kekencengan, bolanya akurasinya sangat-sangat tidak pas, sangat-sangat kurang sekali untuk Excel yang udah bener momentumnya dia melakukan dribble lagi, baru melakukan operan, tetapi akurasi passingnya benar-benar masih berantakan passing akhirnya. Oke. Dan babak pertama juga harus diakui juga bagi kubu Persija, tidak adanya Alano itu berat banget buat permainan serangan Persija, kan yang tidak bisa main dari kubu Persija tuh Alano dan Jordi Amat. Oke lah, kalau Jordi Amat nih dampaknya nggak terlalu kelihatan, karena emang Persik Kediri juga secara bangun serangan kurang banget dan berhasil dimatikan oleh dua gelandangnya Persija. Bermain lumayan efektif, bermain lumayan bagus. Satu menghadirkan shoot of Van Basten, Van Basten atau siapa, apa gua keliru, apa gua ketuker, Van Basten di babak kedua, shootan kaki kiri dengan keras kencang banget, tapi masih bisa digagalkan oleh kipernya Persik Kediri. Dan satu lagi siapa namanya itu, Terara juga, tetapi harus bola atas, dan akurasi kekencangannya walaupun masih kencang Van Basten ya kalau kelihatan itu, tetapi pas juga jadi kiper agak kesulitan juga mentip bola atasnya, butuh daya ledak refleks yang cukup kencang gitu, cukup bagus refleksnya kiper Persik Kediri ini. Oke. Buangan bolanya juga, karena bolanya itu bagus, jadi bolanya itu kencang juga, termasuk kencang lah kategorinya, dibuangnya dengan daya lemparan bola yang cukup histeris lah bisa dibilang. Oke sob. Dan ya Maxwell terlihat benar-benar kerja sendiri. Terlihat di babak pertama kayak kehilangan Alan aja, terlihat kayak benar-benar kurangnya, benar-benar pincangnya. Terus ya
Sebetulnya Witan golnya bagus, kedutan akhirnya ntar kita bahas lah. Sebetulnya bisa man of the match-nya bisa dikasih ke Maxwell juga karena dia mencetak 1 gol 1 assist kepada si Witan. Dan harus diakui juga di babak pertama tendangan bebasnya si siapa? Ezra Walian, dahsyat, gokil, keren. 3 kata itu buat lo semua. Ezra Walian, lo keren. Melambung belok bolanya, kelas, berkelas. Dan mungkin itu satu-satunya shoot on goal buat Persik Kediri, dan mungkin itu satu-satunya shootingan yang berbahaya ke gawang Persija di babak kedua. Kayaknya nggak terjadi lagi gitu dari teror dari Persik Kediri. Koreksi kalau gue salah sob, atau ada momen yang terlewat juga. Dan 2 gol Persija kan dari reaksi football. Ada 1 ketika Persija menyerang, tetapi bolanya diambil Persik Kediri. Gol pertama itu yang Excel itu murni tidak offside, tapi harus diakui Excel menarik orangnya, mencari ruangnya, momen untuk berlarinya meninggalkan lawannya pas banget di gol pertama, dan selesai Excel. Dan itu terjadi gol tersebut karena pemain Persik Kediri juga di kartu merah sob. Tadinya kan ya cuman ada sultan kencang juga tuh dari yang pemain Persija itu, gelandangnya Persija itu. Ya harus diakui kartu merah keduanya juga menurut gue itu sah-sah layak aja. 50% sampai 100% gue bilang layak. Itu ada pelanggaran kartu kuning kedua untuk pemain Persik Kediri, terutama pelanggaran yang pertama itu lumayan keras banget gitu. Dan yang kedua, kalau dia nggak ngambil itu kan nggak menghalangi pergerakannya siapa, Maxwell, kan juga terjadi ruang kosong begitu sob. Dan langsung Persija mengambil inisiatif serangan, inisiatif permainan. Soalnya sebelum Persik Kediri itu kartu merah tuh, di luar gol free kick-nya indahnya Ezra Walian itu permainan tuh imbang. So permainan tuh fight dalam kedua tim, bahasanya seperti itu tuh, berimbang gitu, berjalan stabil gitu. Tetapi gol Excel juga harus diakui pergerakannya, timingnya, dia masuk dari lolos dari pergerakan center back Persik Kediri berkelas. Dan Persija juga tadinya juga Excel juga dijatuhkan, dilanggar, tetapi gue setuju kali ini sama keputusan VAR. Karena apa ya? Karena itu merupakan minim sekali sentuhannya, minim sekali. Memang ada kontak kepada si Excel, dan itu juga terjadinya di luar kotak penalti, tetapi karena Excel berlari kencang banget, dan siapa yang mantan pemain Persib itu menggoyang Excel sedikit aja, jadi keseimbangannya itu udah goyang, keseimbangannya udah jatuh. Dan itu bukan pelanggaran, memang ada sentuhan kontak, tapi itu cuman tipis sedikit aja kok, cuman gangguan kayak ibaratnya body balance aja, cuman ya inisiatif mau merebut bola aja, bukan pelanggaran besar yang harus diberi pelanggaran gitu. Oke sob. Gol kedua Persija lahir dari sundulan Maxwell, dan di situ ada peran Excel juga untuk menarik lawannya, dan Maxwell menuntaskan finishing umpan dari siapa yang tadinya dipasang, yang biasanya bermain di gelandang ataupun winger di sebelah kiri, siapa yang pemain Brazil itu, lupa lagi gue namanya. Dan di situ dia menghadirkan di permainan tersebut 2 atau 3 kali umpan diagonal yang bagus ke kotak penalti. Ya terlihat sih dari pertandingan yang sebelumnya memang sudah mulai lumayan baik untuk mengirimkan umpan, cuman untuk dibilang benar-benar berkontribusi dalam tim tuh siapa yang pemain bek kanan kayaknya menggantikan posisinya Rio Fahmi, siapa lagi gue lupa lah. Nah itu mengirimkan assist yang bagus juga kepada Maxwell sudah mencetak 9 gol untuk Persija Jakarta di musim kali ini. Dan gol ketiga Maxwell memberikan assist kepada Witan berkat reaksi football juga yang dibangun dari Persija. Ketika Persija counter attack serangan balik, Witan mengakhiri finishingnya dengan berkelas, dengan bagus. Nggak perlu capping patah, cuman capping tipis aja, kipernya Persik Kediri sudah tertipu. Dan
Persija menang 3-1 di kandang di menahan Solo di kandangnya sendiri, kandang partai usiran. Ya, selamat untuk Persija, dan semoga Persik Kediri udah punya Ezra Walian juga tuh hampir tuh di akhir-akhir pertandingan babak kedua memberikan umpan yang bagus juga di babak kedua ke kotak penalti, tapi umpannya udah bagus banget tuh, diagonal gitu kan, umpan dari sebelah kiri lapangan umpan ke diagonal, bener-bener arah bolanya udah kelihatan. Kalau bagus kan dari arah bola aja, lengkungan jatuhnya aja udah tepat, udah kelihatan bagus, udah kelihatan indah gitu. So, oke, selamat untuk Persija Jakarta menempel untuk Borneo, tim yang belum pernah terkalahkan di musim ini sampai week dia belum main kan ya, masih Persija yang main duluan. Dan sangat disayangkan sekali Rizky Ridho mendapatkan kartu kuning. Kayaknya pas ulang tahun Persija bermain melawan PSIM besok dia tidak bisa dimainkan deh, karena terkena hukuman kartu kuning 3 kali atau 4 kali Rizky Ridho udah mendapatkan kartu kuning. Dan oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menikmati dan menyukai konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Terus jaga kondisi kalian, terus jaga kesehatan kalian, and see you and bye-bye. Sampai ketemu di konten serunya sepak bola selanjutnya, bye-bye.